wabarakatuh. Hello students, how are things? I hope all of you in a good condition and always fine, great, and fantastic. In this video, Miss Dila would like to share you the material about tematik, tema 3, subtema 2, muatan pelajaran IPA tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. And to show your nationality, let's read Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Now, let's move to the material. Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam. Ada yang termasuk mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, ataupun serangga. Untuk penjelasan lebih lanjut ada di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bagian tubuh dari beberapa contoh hewan beserta fungsinya. Contoh hewan yang pertama yaitu burung. Bagian tubuh pada burung terdapat mata, sayap, ekor, paruh, dan cakar. Mata berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Sayap berfungsi sebagai alat gerak untuk terbang. Lalu ekor berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh burung saat terbang. Bagian tubuh paruh berfungsi untuk mengambil makanan yang sesuai dengan jenis makanannya. Lalu pada bagian tubuh cakar digunakan untuk bertengger di dahan pohon. Namun khusus pada burung elang, bagian cakar berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Contoh hewan selanjutnya yaitu ayam. Bagian tubuh ayam terdapat mata berfungsi untuk melihat, ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan, lalu sayap berfungsi sebagai alat keseimbangan, dan kaki berfungsi untuk berjalan. Lalu ada cakar yang berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makan. Lalu bulu ayam berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Lalu ada bagian tubuh bernama paruh yang berfungsi untuk mengambil makanan. Dan yang terakhir bagian tubuh ayam bernama jengger berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya. Contoh hewan yang selanjutnya yaitu katak. Bagian tubuh pada katak ada mata yang berfungsi untuk melihat, kaki yang berfungsi sebagai alat gerak atau untuk melompat saat di darat, lalu ada mulut yang berguna untuk makan dan sebagai alat pendengaran, lalu ada kulit yang berguna untuk melindungi tubuh dari lingkungan dan sebagai alat pernapasan. Yang terakhir ada selaput kaki yang digunakan untuk berenang. Katak ini termasuk hewan amfibi ya teman-teman. Contoh hewan selanjutnya yaitu kucing. Bagian tubuh kucing ada mata yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar, lalu ada telinga yang berfungsi untuk mendengar, lalu ada hidung yang berfungsi untuk mencium bau, kemudian ada bulu yang digunakan untuk menutupi tubuh, dan ada ekor yang digunakan untuk keseimbangan, serta kaki sebagai alat gerak. Untuk hewan kucing ini termasuk ke dalam jenis hewan mamalia ya teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh hewan yang terakhir, yaitu ikan. Bagian tubuh pada ikan terdapat mata yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar, lalu ada insang yang berfungsi untuk bernafas, kemudian ada sirip yang berfungsi untuk berenang,
Lalu ada ekor yang berfungsi untuk membantu pergerakan di air, dan ada badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air, serta sisik ikan yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Nah, itu tadi beberapa hewan yang Sila ambil sebagai contoh untuk pembelajaran hari ini. Pastinya ada beberapa hewan yang memiliki bagian tubuh yang sama, dan ada pula beberapa hewan yang memiliki bagian tubuh yang berbeda. That's all about the material today. I hope you understand and enjoy this video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.